Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan dan hormati Bapak Camat Tempe atau yang mewakili beliau, yang saya muliakan dan hormati Bapak Lurah, Bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak sempat saya sebut satu persatu, yang kesemuanya saya muliakan dan hormati pula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hadirin hadirat jamaah Isra Mi'raj yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah nasabaq masina Allah taala yewanie pada kaki madupu-dupu doan rumah pancingnya di gagalai angkat tata sangadina bukti kali tanda papujita lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasabah di mana di bulan Rajab itu ada peristiwa yang luar biasa pernah terjadi pada baginda Rasulullah SAW. Usia beliau tepatnya 50 tahun. Beliau berdakwah di Mekah 10 tahun dan kurang lebih 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah peristiwa ini terjadi. Beliau diundang oleh Allah Subhanahu wa taala ke Sidratul Muntaha, yaitu untuk menerima sholat, di mana sholat itu adalah kunci segala kebaikan dan sekaligus penentu keselamatan dunia dan akhirat. Dan insya Allah malam ini kita akan kaji, kita akan telusuri sampai hakikat sholat itu sendiri. Dan alhamdulillah kebetulan juga saya ditakdirkan oleh Allah menjadi penulis buku yang sudah saya tulis sudah 6. Ya, sementara saya garap buku ke-7 dan ini sudah ada terpampang di depan kita. Dan ini saya fokus pada kajian tasawufnya. Jadi saya bincang-bincang tadi oleh Bapak Kota Pengurus, saya tanya makada giga yana nomor makada wita cara mata di YouTube. Jadi memang di YouTube itu ya sudah saya lihat di situ sudah puluhan ribu, sudah masuk 4 negara yang menontonnya, itu Singapura, Brunei, Malaysia, karena banyak orang-orang Bugis. Jadi channelnya di situ ceramah Bugis tasawuf. Jadi selama ini ya saudara-saudara muslim kita biasa dia lihat di YouTube ceramah, dan alhamdulillah malam ini aslinya berdiri di depan kita.
Dan insyaallah kita akan kaji hakikat salat dan kenapa Rasulullah diundang ke Sidratul Muntaha, apa maksud dan tujuan Allah. Ya, sehubungan dengan tema yang ada di depan kita untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah dengan salat berjamaah. Jadi insyaallah kita akan kaji, karena kalau kita berbicara masalah Isra Mi'raj pasti tidak bisa lepas dari salat. Jadi memiraj tauwe nanti sampainya na bahas itu sudah keluar garis. Ya. Jadi Isra Mi'raj itu substansinya adalah salat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama kita sentuh dulu dari segi sejarah. Ia sejarahnya Nabi Muhammad SAW pada usia 50 tahun itu beliau itu sangat berduka. Orang yang paling dekatnya itu diundang kembali ke hadirat Allah, yang itu dari pemasina puangnya. Yang pertama adalah Abu Thalib, pamannya, dan pada tahun itu juga istrinya Khadijah. Jadi pendek kata, Rasulullah pada saat itu sangat-sangat berduka. Jadi gangganna pengelatana nasura Jibril longka ko jampuka nga Muhammad masyarakat dan tukasi. Jadi Nabi SAW pada waktu itu dia sedang berbaring di dekat Hajar Aswad. Sandal tulai corona minta dalam keadaan tidur, lalu Jibril datang menemuinya. Jibril langsung mengambil inisiatif. Apa inisiatifnya Jibril? Nasabaye Nabi Muhammad SAW melalui yundang khusus dipuangi. Nah, maka Jibril syaratnya narekomelo reki menghadap dipuangi harus dibersihkan hatinya. Jadi iro waktu Nabi langsung dibedah dadanya dalam keadaan tertidur. Jadi nasihat Nabi. Jadi dibedah dadanya, diambil hatinya, dibersihkan dengan Zam-Zam, baru diisi iman, ilmu, hikmah. Jadi setelah itu dikembalikan. Nah, apa pasti dinamita. Ini kan sekedarnya Allah. Jadi kalau Allah sudah katakan iza aradana wa naqulu lakum fayakun, maka jadi. Nah, inilah para ilmuwan menggali sehingga muncullah dokter ahli bedah. Dari sini sumbernya. Jadi Nabi SAW dibersihkan hatinya pada saat itu bukan berarti hati Nabi kotor. Ada hikmah, ada makna kepada kita semua. Maknanya apa? Dena tarima ki Allah Ta'ala pada sangani nare kolelin pamasina puangi kalau hati kita tidak bersih. Agar apa nabita? Inna Allah taibun la yuqbalu illa taiba. Baca punna puang Allah Ta'ala mapanci. Dena tarima ki nare kolelin mapanci. Jadi artinya di sini hati itu harus bersih. Dan alhamdulillah sudah lahir bukunya Hakikat Ilmu Tasawuf. Di situ membahas tentang hakikat hati dan cara-cara membersihkan dan tingkatan-tingkatan hati. Jadi bukunya lebih 400 halaman, itu Hakikat Ilmu Tasawuf. Hadirin-hadirat yang dirahmati Allah. Kemudian setelah dibersihkan hati beliau, maka beliau diisi iman. Ilisir ditepuk. Apa artinya? Apa maknanya? Ternyata iman itu adalah penduduk surga.
Jadi itu rasanya tepe penduduk surga. Makanya di dalam Al-Quran itu yang kedua pangobina buangi, ya ayuhan nas, sininna upatawi, si bawah ya ayyuhalladzina amanu, sininna tomatopoi. Jadi untuk membedakan apa bedanya ya ayuhan nas dengan ya ayyuhalladzina amanu, sama-sama manusia, an-nas juga manusia, amanu juga objeknya manusia. Ternyata kata aman itu adalah panggilan khusus oleh ini supaya orang itu menjadi penduduk surga. Nah, untuk menjadikan diri kita penduduk surga, perbaiki tauhidnya. Ya, alhamdulillah kita juga sudah terbitkan buku Hakikat Ilmu Tauhid. Jadi ini semua buku yang saya terbitkan ini buku pokok semua. Ya, hadirat yang dirahmati Allah. Kemudian setelah itu diisi dengan ilmu. Ya, diisi dengan ilmu. Nah, al-ilmu nurun wa nurun minallah. Ia tuh pada dengan cahaya. Dan cahaya itulah yang mengantar kita berjumpa dengan Allah. Jadi sehingga Rasulullah mengatakan, man arada dunya fala bil ilmi, wa man arada al-akhirah fala bil ilmi, wa man aradahuma fala bil ilmi. Nigiri tahu melo lono legenda lino palisenga. Na nigiri tahu melo lono legenda akhirat palisenga. Na nigiri tahu melo lono legenda lino su akhirat palisenga. Jadi Bapak Ibu, salat itu ada ilmunya. Jadi Rasul pajangi harus diilmui. Karena salat kata Rasulullah mintahu ala kulli khair. Patimpana sinina dicekit. Jadi itulah sehingga salah satu rahasia Allah yang piring Nabi Tamin Sidratul Muntaha, karena kunci segala kebaikan akan diberikan kepada baginda. Jadi makanya tidak bisa diwakilkan. Yang ketemu rahasia Bapak Ibu, 5 rukun Islam hanya sholat saja diundang khusus oleh Nabi Tamin Sidratul Muntaha. Perintah zakat, puasa, haji, Jibril diperintah oleh Nabi lewat wahyu. Nah, khusus perintah sholat, Jibril hanya menjemput saja baginda. Nah, sampai di Sidratul Muntaha, nanti di Sidratul Muntaha ada pokoknya serogangi perintah sampainya oleh Nabi. Jadi sehingga Rasulullah SAW temponan dan terima sampainya napaoki as-salatu mintahu ala kulli khair. Sampainya Pak Gojina sinina dicenge lino akhirat. Jadi Bapak Ibu, kalau mau betul-betul mendapatkan kunci segala kebaikan, mari kita gali hakikat daripada sholat itu sendiri. Insya Allah dari ipani si Bamadeke itu sepanjangnya, dan kita amalkan dengan baik akan perangi Allah pada jengi sepanjangmu dia tosik pada jengi atau tolongmu lino akhir. Itu pernyataan nawangi pada jengi sepanjangmu ia tosik pada jengi atau tolongmu lino akhirat. Buktikan imanmu, ia tosik buktikan kasih sayangku kepadamu. Dan memiliki nasaya malado po Allah, buktikan iman kita. Memiliki pada jengi atau tolong tak po Allah lino akhirat pada jengi sepanjangta. Nasa mondo kirilino 2 minggu aja menunggu waktu salat dan menunggu kapan disalat. Lalu beliau lagi mengatakan, inna awal ma yanturu min amali abdi yaumal qiyamati as-salat. Majabuna kami yang pertama na paresa po Allah Ta'ala, na perhatikan po Allah Ta'ala min amali abdi oleh sinina pakasena atai yaumal qiyamati resemundi as-salat sembahyang. Wa in ujidan tamatan nariku iruntu sampajata sempurna kubilat ala sa'ir amalihi itan pamana di sinina amalat talaiki. Wa in ujidat nakisatan nariku iruntu sampajata cipe tidak diterima ruddat ala sa'ir amalihi, ditolaklah seluruh amal ibadah kita. Jadi Bapak Ibu, wajar
kalau kita ada unsur kesengajaan memperingati Isra Mi'raj ini, karena kita akan bongkar rahasia sholat. Ya, sebelum saya uraikan di perjalanan beliau, kita harus pahami dulu sholat itu sendiri. Makanya itu pandita tubuh sampajang, ati mas sampajang, nyawa isampajang. Adam tubuhku, Muhammad nyawaku, pengalatala tubuh. Tubuh sampajang, hakikatnya tawe engkar sampajang. Angkena rupa tawe engkar sampajang. Harga dirinya manusia engkar sampajang. Tidak ada harga dirinya manusia dari ko sampajanda dena beres. Tidak ada harga diri. Mana Allah katakan di dalam Al-Quran, ulaika kal an'am bal hum adal. Mereka itu seperti saja binatang, bahkan lebih hina daripada binatang. Narkodina sampajang monorino. Agama Torah sesampai. Banyak salah paham saudara-saudara kita sekarang. Makanya aja bawa mas sampajang yang lagi di mas sampajang. Sogi moi. Malupung bulana. Mega otona. Itu nama salah paham. Hakikatnya sampajangnya, Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan, as-salatu lazizatu arwah. Sampajangnya tumbuh anyaman-nyamangan nyawa. Menengit tadi nyawa tak digaga sampajang. Jadi engkana tu sampajang nasab nyawa. Ada papada nyawa tak si nyawa na ulu-ulu atau mahmengi. Nyawa kita itu adalah nyawa khusus. Ya, nyawa khusus. Dengan pada nyawa itu malu lagi. Nyawa tak bersumber dari Nurul Anwar. Ini kajian buku yang ketujuh. Jadi itu nyawa tak bersumber dari Nurul Anwar. Nurul artinya cahaya, Anwar sumber cahaya. Berarti siapa dia? Allah. Jadi waktu anda ia nyawa tak bersumber langsung dari Allah. Makanya di dalam Al-Quran itu wa nafakhtu bihi min ruhihi, aku tiupkan roh langsung ke dalam tubuhmu. Jadi itu nyawa khusus oleh Allah. Jadi tanda khususnya didampingi dengan sholat. Nasabah tempona nyawata engke rupanya tidak ada masalah. Tapi sekalinya engke nyawata ditiupkan masuk di roh kita, banyak masalah. Mari kita buktikan. Tolong angkat tangannya Bapak Ibu yang tidak ada masalahnya. Ada? Semua bermasalah. Ini bukti toh. Beda-beda masalah. Siapa di sini tidak mau punya masalah? Angkat tangannya. Ya, saya diminum. Jangan harap tidak ketemu masalah di dunia Bapak Ibu. Dunia ini tempat masalah. Ad-dunya mal'unatun wa mal'unu ma fiha illa dzakarallah wa aliman aw mutaliman. Dunia ini penuh masalah. Wa mal'unatun ma fiha, dan semua isinya ikut juga dapat masalah. Illa, kecuali dzakarallah. Tahu tu lima ringan-ringan dipuangi. Wa aliman, orang yang alim, atau mutaliman, dan orang yang selalu menambah ilmu. Jadi intinya setiap ada masalah pasti diberikan solusi oleh Allah kalau kita berikan tiga ini: zakar Allah, wa aliman, atau mutaliman. Jadi kalau mau dapatkan solusi dari Allah, miliki tiga ini. Insya Allah Allah akan berikan solusi. Tapi kawan tidak dimiliki yang tiga ini, mohon rino stres. Ada masalah pasti stres. Jadi kalau ada masalah Bapak Ibu, kalau saya jangan pikirkan masalahnya, yang dipikirkan itu solusinya. Kalau ada sedih lah.
Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi ini yang pertama. Jadi dunia itu penuh masalah. Lalu Bapak Ibu pahamilah bagaimana supaya kita selalu mendapat solusi dari Allah. Nah, solusinya ada pada sholat. Nah, kita buktikan tubuh sempaja. Mana buktinya? Asal usul kejadian sholat, asalnya dari pancani sampajangnya poleri asen tongan-tongan tak, poleri asen nak nyawai, iga asen nak nyawai, ia dari itu Ahmad. Ya tolna tu na rampe tu pandita dulu maka asen tongan-tongan nak tahu ia dari itu Ahmad. Dari mana kita dapatkan? Dalam Quran surah Sab ayat 6. Wa idh qala Isa bin Maryam, ya bani Israil, inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa bin Maryam berkata, wahai bani Israil, sesungguhnya saya adalah Rasul Allah, diutus kepada kalian, dan saya berikan berita gembira akan datang nanti Rasul sesudah saya, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Jadi lafaz Ahmad itu Bapak Ibu asalnya nabita sebelum diciptakan tubuhnya. Jadi disitulah didapatkan oleh para ulama-ulama sufi bahwa ya roh Ahmad nyawa kami yang pertama na pancaji pengalatana, sehingga dikatakan juga Abu Ruh, Bapak Roh. Siapa yang dimaksud Bapak Roh? Nabita. Karena dialah roh yang paling pertama diciptakan oleh Allah. Sehingga biasa itu yang kelinga maka Nabi Muhammad SAW, Nabi kami nan riol sebenarnya Nabi kami nan dimundri. Apa maksudnya? Nabi kami nan riol betulnya nyawa kami nan riol pancai pengalatana nyawa Nabi kita. Kemudian dikatakan Nabi kami nan dimundri dari segi tubuh, dari segi jasad, alena kami nan dimundri ibongko tubuhna Nabi kita. Sehingga Nabi Muhammad SAW dinamakan Nabi kami nan riol sebenarnya Nabi kami nan dimundri. Bahkan Adam alaihissalam sewaktu mau dinikahkan, apa maharnya? Adalah salawat. Lalu Adam sendiri mengatakan, kenapa ada lebih duluan daripada saya? Nurnya jauh lebih duluan daripada Adam. Itu sehingga roh kita itu dari Nurul Anwar. Ya, jadi tajanna reken nabita engkami mani nampai pancai Adam. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu sehingga lafaz Ahmad, mari kita lihat hurufnya alif, ha, mim, dal. Di sini asalnya sholat. Alif totong, ha rokok, mim sujud, dal tudah. Coba kita perhatikan. Tahu kan Ahmad, totong, rokok, sujud, tudah. Itu bukan secara kebetulan. Nah, kandungan berikutnya alif totong ila sampanya zat kiripuangi rahasia ini. Ha rokok ila sampanya nyawa ini si kiripuangi. Jadi itu masalah. Mim suju ila sampanya akhir ini asir kiripuangi. Dan tudah ila sampanya tubuh ini ciptaan kiripuangi. Tebuni al-abid wal ma'bud wahid. Yang menyembah dan disembah lafadznya satu. Nah, inilah namanya paket keselamatan. Jadi waktu anda tahu dia sampainya nafsu alena jalur menuju surga. Karena lafaz Ahmad itu jalur menuju surga. Karena sholat itu dari kata silatun. Artinya apa? Sholat itu dari kata silatun lalel. Jadi wasilah, perantara. Jadi ia nyawa ini butuh rahmat dari Allah, butuh berkah dari Allah. Jadi itulah sehingga setiap waktu subuh, duhur, asar, maghrib, isya masa pajaki dan sahabat ia rasa pajaki lalang untuk lolongan mereka pamasel jadi barakah pun panggil. Terus lagi dari kecabu nyawata baca sangat dari kecabu nyawata ya toro payah nyawata naona reke lisu di surga.
Karena nyawa kita itu inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Majapuna yang nyawata lillah pola ripuange wa inna ilaihi rajiun. Majapuna nyawata reo payu ripuange. Muncul pertanyaan, aga narau natunangi nyawata reo ripuange salat. Jelas toh? Jadi masih saya aku dah sampai tahu. Jadi itu sampainya itu nolak. Karena sholat silatul lalu itu sehingga dikatakan lagi Allah fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Ingat aku akan ingat kamu. Bagaimana penafsirannya ingat aku, ingat Allah. Saya kutip di dalam kitabnya Andre Gurta Ambodale. Ya, kalau orang singkat tidak ada tahu siapa Gurta Ambodale. Ya, beliau lama belajar di Sengkan sama Guru Ta'as'ad. Nanti setelah itu beliau diminta ke Mangkoso. Ya, jadi panjang ceritanya. Jelasnya antara Sengkan dengan Mangkoso itu tidak bisa dipisahkan. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Andre Guru Ta'as'ad nah tafsirkan ya ayatnya fadkuruni azkurkum. Ingat aku akan ingat kamu. Engaraka engkatoka tungaraku. Jadi maraga carana marengaran ribuangi. Nah maraga bentuk parengaran pengeluar ini. Nah ternyata Bapak Ibu, ya ternyata ia paringa rata dari kelari buang Allah Ta'ala yang itu sholat. Jadi paringa rata dari kelari buang Allah Ta'ala sholat. Batuannya dari pemagasing sampai jata, batuannya magasing itu paringa rata dibuangin. Jadi aja tapapa dari paringa rata lalu pada tahu tahu. Namanya kan tahu salah paham gue. Nah apa dari paringa rata dari lalu pada naruh tahu si lalu buangnya salah. Kenapa saya katakan salah? Karena Allah sudah gariskan Allah laisa kamitslihi syai'un. Buang Allah Ta'ala dia tahu pada sewa-sewa. Allah tidak boleh diserupakan dengan sesuatu. Jadi tidak bisa kita ambil perbandingan antara hamba dengan Allah. Ya, tidak bisa. Karena Allah sudah gariskan dia tahu pada sewa-sewa buang Allah Ta'ala. Jadi paringaranna ya paringaranna reke atai lalu buangnya ia dari itu bimana sholat. Lalu paringaranna buang Allah Ta'ala lalu ini bimana rahmat anugerah. Jadi bantuannya pagasi jolo sampajata paringaranna reke alina to si matu luncur kene pamasi si baraka kan begitu Bapak Ibu. Nah, kalau ingatan hamba kepada sesama hamba pura pineka mata. Coba yang tangannya belakang. Bisa kan? Dengar yang bota indota yang sudah lama menikah, bisa kan? Bayangkan mereka ayah dan ibu, bisa kan? Tapi coba bayangkan Allah. Tidak bisa itu. Karena beliau tidak bisa disamakan sesuatu. Jadi ingatan kepada Allah itu adalah sholat. Nah, bingung caranya pajapui sempajangnya harus diilui Bapak Ibu. Ya hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi lanjut dari itu. Mana sholat subuh 2 rakaat aga maknana na 2 rakaat sampai subuh, aga maknana na 4 rakaat sampai lohoroe asarae 4 rakaat maghrib 3 rakaat isya 4 rakaat. Dan siapa yang paling pertama lakukan itu? Jadi buktinya tunggu sampai subuh 2 rakaat. Makna riwayat kalenda yang dari itu akal dan pikiran. Akalnya siwa pikirannya. Jadi bantuannya dari komelo ki paseh akalata, paseh pikirata takaresoi sampai subuh. Makanya sholat subuh itu waktu mau patin rona tawe ipoto ni as-salatu khairun minan naum. Salat
sholat lebih baik daripada tidur. Kenapa waktu sholat itu masih nyenyak tidurnya orang, dikasih bangun maki? Itu rahasianya Allah karena begini. Tempona Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga, beliau itu dibawa ke tanah India, Hawa dibawa ke tanah Arab di Jeddah. 40 tahun baru ketemu di Jabal Rahmah di Arafah. Ini bukti sejarah. Jadi Adam waktu itu tempona baru mari pancaji dengan Adam dan Hawa akan berangin puan orangnya. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah dan seterusnya. Jadi inilah bukti sejarah bahwa di waktunya baru mari pancaji Adam dan Hawa ditaruh di surga. Surga khuldi, surga yang ke-8. Ya, surga yang ke-8. Jadi ada 8 tingkatan surga Bapak Ibu. Surga Firdaus yang paling tinggi, yang disebutkan tadi di dalam ayat itu Jannatul Ma'wa itu urutan ketiga. Sidratul Muntaha itu tempatnya di Aras. Ya sebentar kita telusuri di situ ya. Ya jadi sambil naik turun lagi. Jadi pas sekolah di awalnya saya ya gak ada coba berceramah. Jadi hadirin yang dalam Allah. Ya, jadi kalau ada orang bertanya di mana ditempatkan Adam pada waktu itu, surga khuldi. Dan insya Allah kalau ada mau dapatkan bukunya, ya buku yang ke-6 masih ada di percetakan itu. Ya kalau ini ada, saya ikutkan di mobil. Jadi surga khuldi itulah di tempatnya Adam. Ya, nah waktu itu kenapa Adam dikeluarkan dari surga? Nah ini sejarahnya dulu ya. Kenapa Adam dikeluarkan dari surga? Karena kita ini dari surga akan kembali ke surga, tapi banyak transit di neraka. Ya. Jadi dari segi tubuh dari surga, dan dari segi roh juga dari surga. Jadi tubuhnya jelas dari surga karena Adam dan Hawa kan dari surga. Nah, jadi ceritanya begini. Ini Allah kisahkan di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah itu. Jadi di situ mulai dari wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qala tajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Itu satu halaman, itu kisahnya di situ Adam dan Hawa. Ya di dalam Al-Quran. Jadi tempona reke maka dia pun melo kama pancai rupa tahu malaikat, jin, iblis protes. Qalu atajalu biha mayusil biha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Kami bertasbih memuji. Jadi diprotes Allah pada saat itu. Nah, Allah tetap menjadikan khalifah Adam. Setelah Adam diciptakan, apalagi lanjutannya? Wasjudu li Adam, sujudlah kalian pada Adam. Fasajadu, maka sujudlah para malaikat. Illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi waktu itu iblis tidak mau sujud, maka diusirlah keluar dia. Diusir keluar. Nah, disitulah iblis berusaha juga bagaimana Adam dan Hawa keluar dari surga. Ya, jadi disitulah mulai muncul politik setan. Ya, jadi yang kamu tuh politik setan Pak. Jadi sumbernya politik setan ada di sini. Nah kita perhatikan. Jadi bagaimana cara politik setannya? Iblis, buah khuldi, kapan canggih aja politik. Ia buah khuldi dari kata khuldo, betulnya kekal. Ya, ia dapat makam mereka berikan Adam dan Hawa. Jadi khuldo itu artinya kekal. Jadi karena ini iblis sudah diusir keluar, loka dereke, elotoreke, bagaimana supaya satu sama Adam dan Hawa harus keluar. Jadi loka di maka ada Adam, Hawa, elgi mau nomor dari surga, lokasa, mau dari surga maka jawab ki, jadi galu di dari, pokoknya agak di dulu yang kemana surga, pokoknya kumpayaku.
Makanya mengada Adam dan Hawa. Itu buktinya tadi. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula min haragatin haythu syi'tuma. Ya ada molor si wa benemu andre mana nih puji-puji kowe. Akan menurut andre mana nih? Tidak perlu mandarin magalu mak bisnis. Mak balu-balu tidak perlu. Apa yang kamu inginkan? Makanya malada. Inilah menandakan bahwa betul-betul surga itu nikmat sekali. Tapi ya iblis cemburu. Tahu nih Adam, kalau mau tinggal dalam surga selama-lamanya, itu ada itu buah kuldi di luar tidak pernah kamu coba toh? Iya. Apa artinya kuldi? Kekal, tinggal selama-lamanya. Saya mau, kata iblis. Dia posompo andre apa na usir kapungan berarti nama politik orang Indonesia. Jadi seolah lagi ya ada ini butuh punya kepentingan, padahal kepentingannya Inggris. Ya begitulah politik setan. Ya betul dah nama itu. Ya insya Allah, dapat insya Allah. Ya nutup kursi. Jangan lupa ini. Ya tahu saya ke sana. Jadi ada iblis pada saat itu mau politik. Nanti kalian mitau mereka Adam dan Hawa. Mitau Adam dan Hawa. Akhirnya Adam dan Hawa bergerak hatinya keluar. Nalukai mereka di ropong hundia. Jadi yukka mereka. Ia iblis macam-macam di dalam kita. Macam-macam dia. Jadi sampai di sana dia penting itu bawa hundi. Nandri. Sekali yang pura nandri, puas betul. Beda rasanya dengan buah-buah yang ada di dalam surga. Maka ada iblis. Bagaimana? Ada Hawa. Beda rasanya itu. Lazizah jiddah. Enak sekali, melunak Anda. Melunak Anda. Jadi sekalinya elok istirahat, tak tutup pintunya surga secara otomatis. Macam-macam dia iblis. Kabur dia. Kabur iblis. Tertutup pintu surga secara otomatis. Nah, elok mereka Adam dan Hawa ke dalam surga istirahat tidak bisa. Kenapa? Karena sudah ada makanan haram masuk di perutnya. Ternyata makanan yang haram yang ada di dalam tubuh manusia itu tanda bahwa pintu surga otomatis tertutup dari engkau haram di bawah. Dan jangan mimpi langsung masuk surga Bapak Ibu kalau masih ada makanan haram riba subat di dalam perut. Apa kata Rasulullah? Luqmatul minal harami, sesuap makanan yang haram, la yuqbalu amalu arba'una yauman. Dia diterima pakasnya selama 40 hari 40 malam. Satu suap makanan haram riba subat 40 hari 40 malam ditolak kita punya ibadah. Semua amal ibadah. Saya tidak tahu bagaimana orang korupsi. Mana aja loh. Jadi apa yang terjadi? Adam dan Hawa waktu itu menangis di depan pintu surga 300 tahun. Lalu Anda mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 300 tahun dah baca istighfar Adam. Bayangkan 300 tahun Bapak Ibu penyesalan. Karena ini makanan haram di dalam ini menyebabkan pintu surga tertutup, pintu neraka terbuka. Jadi para pilih neraka, kita harus tertutup, neraka terbuka. Terpaksa Adam dan Hawa bukan masuk neraka, tapi dibawa ke dunia. Ini skenario Allah. Ya, ini skenario Allah. Adam dan Hawa dibawa ke dunia. Jadi Adam dibawa ke tanah India, Hawa dibawa ke tanah Arab di Jeddah. Jadi itu Jeddah dari kata Jaddah, nenek. Jadi Jaddah itu artinya nenek. Makanya sekarang itu istilahkan Jeddah.
Disitulah tempat pertama na umrode kenekta Hawa waktu narik pasuko dari surga. 40 tahun baru ketemu di Jabal Rahmah di Arafah. Jadi ada bukit-bukit di situ dan ada monumen di atas itu bukti sejarah bahwa disitulah ketemu Adam dan Hawa selama 40 tahun berpisah. Masya Allah. Ya hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Ya jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi ini sekedar sejarah. Nah, bagaimana kejadian baginda Rasulullah SAW? Nabi roh yang paling pertama diciptakan dari seluruh roh yang lain. Engkau sewaktu dua pandita awali. Engkau sewaktu dua pandita awali. Sahabat beliau Syekh Abdul Qadir Jalani dengan Sultan Aulia Al-Mukarramah situ dagangi. Nah ya pandita awali Bapak Ibu ke situ dagangi pasti ilmunya adalah ilmu laduni. Ini semoga dari ilmu laduni, ilmu langsung dari Allah, pengalaman langsungnya ulama sufi waliullah. Beliau itu berdialog. Dialognya beliau mengatakan, ya Syekh, minum tak makutana. Iya silakan. Agar bunga engka sumber pigaga lino lololisi. Wah, bari lali. Agar bunga engka sebelum dia pigaga lino lololisi. Syekh menjawab, setitik cahaya. Ini cahaya lagi. Setitik cahaya. Cahaya ini siapa? Sang Maha Cahaya. Jadi kalau dikatakan Sang Maha Cahaya berarti Allah. Dia memperkenalkan dirinya. Contohnya, itulah huruf pertama di dalam Al-Quran. Huruf pertama di dalam Al-Quran Bapak Ibu, Alif. Itu huruf pertama. Jadi yang pasti mereka alina. Alif, Allah. Dia ingin dipuji, belum ada memuji. Ingin disembah, belum ada menyembahnya. Lalu dia mengeluarkan cahaya dalam cahaya. Nah, inilah tadi Nurul Anwar. Bapak Sutajan Ritajan. Dia mengeluarkan cahaya dalam cahaya. Cahaya yang keluar dari Nurul Anwar ia daro makbarisi biasa. Jadi alif biasa na a. T punit sakda si bulan jadinda tayyib. Ya, ini cawa-cawa lalu itu kali di situ. Iya dong ya, sakda si bulan jadi. Jujur, berisi kandungannya ya tutup dipakai makgarah. Yakin Bapak Ibu, ada teknisnya, namun timbangku dipakai roh, insya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya ini aslinya Makassar Pak, jadi Ponto Goa. Sudah saya buktikan, bukan berarti nyombong. Kita tahu itu, mohon maaf, ini kan suku saya Makassar. Ya saya yang kalinya Makassar Pembambangan atau loh. Ya loh. Nah, Pembambangan atau biar saudaranya naga jatuh, lagi jatuh. Ya itu disini dikatakan Pembambangan atau loh. Nah, mungkin barangkali pengaruhnya nyarangi. Karena cara buka. Jadi pada suatu waktu pada waktu itu yang panjang nama waktu itu lagi sedikit gemuk. Wah nyaman itu. Wah kan mas pada turing lakian timbang.
Jadi waktu itu saya ada di rumah nenek saya. Minta lagi, mak ada maroe, wah teman laga balik. Wah, mati nih. Masing-masing suaminya bawa bangku, para lampu. Maka dia diroto diri. Nah, mau tidur kan? Tibang ya lu. Jadi nona. Saya masuk di tengah-tengah orang banyak itu. Waalaikumsalam. Diam semua. Ya diam semua. Rasa kok pakai saat simula jadi nalino. Jadi alhamdulillah masih di mana kira-kira kan. Jadi lisu. Jadi kita aman. Nah, itu barakah dan saat simula jadi bisa kita memakai monolog kepada orang yang sedang berkelahi, dan bisa juga dipakai untuk diri kita. Tapi kalau mau pakai untuk diri kita, tambah lagi doanya. Karena biasa tuh kalau ada kejadian pada saat itu kan biasa panik gitu. Lenyap mana baca-baca itu? Ya. Nah, jadi engkau tu ada dari ketupat di tanah loy maka siap kampanye sebelum hujan. Jadi engkau tu pak doa kan? Ya, an-nasrapa. Insya Allah kan enam penjuru, depan, belakang, samping kiri, samping kanan, atas dan bawah. Iya, an-nasrapa kan. Jadi siapa yang baca pada pagi dan petang, insya Allah aman dari mara bahaya enam penjuru. Ya, makanya Nabi bilang, siapa yang baca pada pagi dan petang, insya Allah akan dipelihara oleh Allah dari seluruh mara bahaya. Ya, agak pak dongannya. Allahumma fasli min baini yadayya wa min khalfi wal yamin wa shimal wa min fawqi wa a'udzu bi'adzabika an aqtala min tahti. Kuat, tajagaika di depan, belakang, samping kiri, samping kanan, atas dan bawah. Iya, rodenya betul. Ya, sudah dihafal kamu? Kita aja dulu ya. Insya Allah kalau itu dipakai terus, namun pakadana reke ada bom dan seterusnya. Insya Allah. Saya teringat beberapa tahun yang lalu dan yang 721 Petra datang ke rumah Imam Koso suami istri, minta doa-doa karena dia mau diutus untuk pimpin untuk pengamanan di Poso waktu itu. Jadi saya bilang datang makin di rumah, saya kasih. Ya alhamdulillah betul dia berhasil amankan Poso karena dia berhasil di Atambua, dia amankan juga di Atambua. Sekarang sudah jenderal. Jadi beberapa hari yang lalu dia nelpon ke saya. Apa dia bilang? Ustaz, tolong kalau ada di Jakarta kasih tahu saya akan jemput ki. Pokoknya pas kalau ada ki. Waktu itu saya kunjungan studi banding di Jawa Timur, tidak sempat ke Jakarta. Jadi saya SMS, mak tanya nih, maka insya Allah nanti lain kali. Ya, tunda-tunda dia oleh itu. Jadi Bapak Ibu memang perlu, ya, perlu ki pasampo. Nasi tu matuanta ajak di sisi lalu monrodino. Pada padanda dan hampir ki yang mau kita pacama. Berapa tahun yang lalu kita dilanda corona. Ya alhamdulillah dengan doa seperti tadi itu, ya mohon maaf saya bukan berarti tidak mengikut sama pemerintah. Sampai hari ini tidak ada vaksin corona di dalam tubuh. Saya bertahan. Saya menguji diri. Ternyata alhamdulillah jauh lebih sehat daripada orang yang kena corona. Bahkan ratusan pasien saya bantu sehingga dia tidak masuk rumah sakit. Karena kebetulan saya juga adalah peruqyah, sudah hampir 30 tahun menjadi peruqyah. Jadi kalau ada yang gangguan jin,
bisa dideteksi, tapi jangan dulu sekarang. Ya, ini teman saya ketawa karena beberapa hari yang lalu ya ceramah Maulid di kafe Pertamina Parepare. Saya sementara ceramah baru kai munri rumah kunri. Maka dapat itu caranya sebenarnya baru kai kunri. Apa mau berpikiranku? Tapi saya lihat ini ada ibu-ibu ini dimasuki jin. Maka masuk jin. Nah, coba tatap semua saya. Tatap, saya baca. Kafal karawati kawatu lagi kabuah kaki nak ada bukan kata terukar kalau tidur kaki besar sekali kalau kuda kamu ya kau langsung talikan. Ada lagi. Itu kebab patah pun. Tapi saya percobaan itu jangan sampai ada tanda desi. Saya tidak pakai perasaan. Kalau saya rasa api itu nanti lagi. Jadi cara untuk mendeteksi jin dan sekaligus mengusir jin. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi yang jadi kembali ya. Jadi Rodendre alif desena a ternyata nurun nubuah tajanna nabi. Jadi tepuni sadar simbol aja kita dino a. Ya. Terus minta loriawa mapasusi tajam buang dari tajana. Alif yawana i itulah aras istilahnya Allah. Lalu minta loriawa buangnya mapasusi tajam ya masuk dari ke alif dapat daku tepuni sadar telu a i u. Jadi A zat Allah dan rahasianya, I aras. Itulah ditempati Sidratul Muntaha. Jadi Sidratul Muntaha itu ada di aras. U itulah dunia. Jadi kita mondro di huruf mana dunia? U A I U. A wilayah Allah. I aras. Sekaligus Sidratul Muntaha. Dunia. Jadi kau pokoknya atau kan? Lalu Bapak Ibu A tajana nabita. Jadi angka matundar ke tajana nabita. Dia pabai pancai Adam. Ya. Nah, ia waktu A nurun nubuat ternyata eloto ibu eloto sopan. Nah, di sini lagi awal mulanya sesuatu mana baca itu gawa. Apa sih pokoknya dari ini? Ya, pokoknya dari ini sehingga segala makhluk itu pada mana baca gawa. Jadi ini nurun nubuat akatana dari kumpul ngatara mapasut tajan dari tajana sarkoma angka mapunya kama sopan. Kamu gitu kan? Ternyata setelah nurun nubuat masuk elote punya elote sopan. Nah, jadi disinilah awalnya lagi makhluk mana mancai penggawa. Tapi Allah Al-Hakim Maha Bijak, Allah Al-Adil Maha Adil, dan Allah Maha segala-galanya. Maraga skenario puangi, kita berkompetisi. Betulnya kita saling sembunyi-sembunyi. Siapa yang kalah, siapa yang menang? Yang menang manca dibuang, yang kalah manca jatah. Tanpa mata sedikit nur nubuat. Iya jorok. Saya dulu sembunyi. Ah, maka seperti nur nubuat, di mana dia sembunyi, di terkuangnya. Jadi di mana dia sembunyi di terkuang. Gak karena cawi, ya cawi reking, maka seperti nurun nubuat. Di balik Allah sembunyi dalam cahayanya. Ada suara, tidak ada wujud. Cautosi rekingnya masapa. Onangnya capa kesebut.
Ya toh? Benai cawa kasih runtuh terus. Saya balik, cawa masapa. Engkau sadar jika kau. Nah itulah penafsirannya di dalam Al-Quran. Nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat daripada orang lehermu. Ada suara tapi tidak ada wujud. Akhirnya cawa mereka masapa nurun buat. Akhirnya mengaku. Anggap pengakuannya. Matani nurun nubuat. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Kata lu rekin napuan ashhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah. Napong po di ujung napuange wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah rasul putusan saya. Di sini awal mulanya rukun Islam pertama. Sehingga asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah disimpulkan menjadi kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya di kaki aras terpampang di situ lafaz la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nah, tempo dari Adam dan Hawa diciptakan disatukan rohnya. Nah, itu lafaz la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan itulah yang menjadi maharnya Adam ke Hawa. Masya Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi begitulah awalnya Bapak Ibu. Nah, setelah itu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, kita hitung hurufnya. La ilaha illallah berapa hurufnya? 12. Muhammadur Rasulullah berapa hurufnya? 12. 12 tambah 12 sama dengan 4. Itulah asal usul jam dinding 24 jam. 24 jam semana tuh? Dari mana itu 24 jam? Dari la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah 12 huruf, pintu surga. Muhammadar Rasulullah kunci pembukanya. Jadi sebelum kita menyeberang ke negeri akhirat, memang di pintu surga, memang di kuncinya surga, baru kita menyeberang ke negeri akhirat aman. Itulah juga yang dimasukkan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi penafsirannya itu wala tamutunna illa wa antum muslimun, ayat lalu tamate sangadina manasa makin isi surga. Rugi mondor lino Bapak Ibu, kalau kita tidak menjadikan diri kita sebagai penduduk surga. Bagaimana tandanya penduduk surga? Mau tahu Bapak Ibu? Coba renungkan saya ini. Ya, renungkan dalam resep yang siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Tak menjadi miliki hanya untuk orang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Hindarkanlah semua perbuatan yang keji. Hindarkanlah semua perbuatan yang mungkar. Amalkanlah Al-Quran, jadikanlah pedoman. Buatlah rasa dendam, timbulkan kasih sayang. Jelas? Mau masuk surga Bapak Ibu? Saya mau turun dari bukan dulu ya. Jadi siapa yang mau masuk surga angkat tangannya? Ya, ikuti saya. Lihat tangan. Nah, ya, ikuti saya. Yang mau masuk surga ikuti saya. Ya. Siapa yang mau masuk surga ikuti saya. Ikuti saya. Ikuti saya, Pak. Tapi Pak Ketua. Ya, ikuti saya. Ya, ikuti saya. Mau masuk surga dong? Ikuti saya, ikuti saya, ikuti saya, ikuti saya, ikuti saya. Tangan di bahu. Ada bahu. Nah, ternyata mega kacoy-coy. Ternyata banyak penduduk neraka ya.
Jadi sirina tahu kacoy-coy itu tanda penduduk neraka. Maksud saya kita harus perjelas bahwa dunia ini adalah bandara. Ketika kita masuk di bandara, apa yang pertama kita periksa? KTP atau tiket? Tiket. Jadi dunia adalah bandara, tiketnya hanya dua, tiket surga dan tiket neraka. Siapa sudah punya tiket surga? Masih bingung. Nah, sekarang saya mau perjelas. Kan dua tiket toh, tiket surga atau tiket neraka? Tiket neraka dulu. Jangan sampai ada di kantornya Bapak Ibu tiket neraka. Ada memang nih. Bagaimana caranya untuk mengetahui tiket neraka? Allah Ta'ala. Jadi caranya untuk mengetahui tiket neraka, ya kita cross check di Al-Quran. Allah berfirman, "Fa'tarafu bi dzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir." Upanna nusing itu jama-jamangnya dosa dan tehalo pugau fasuhqan li ashabis sa'ir, itu tanda tiket neraka sa'ir di perkantor. Ya. Jadi upanna rising kalau jama-jamangnya maka ada dosa, nah teh pugau itu tanda tiket neraka sa'ir di perkantor. Contoh, Bapak tinggi mana ki elektron cadol-cadol dosa atau pahala? Dosa. Dosa atau pahala? Dosa. Nah, kenapa Bapak Ibu masih banyak ambil elektron cadol-cadol? Itu tanda bahwa tiket neraka sa'ir di perkantor. Kalau tidak percaya tunggu saja tanggal mainnya. Iya, kan itu jelas toh. Yang kedua, Inna Allah jamil munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Majampun na po Allah Ta'ala napakumpumanang tau munafik tau kafir di neraka jahannam. Jadi Allah akan mengumpulkan orang munafik dan orang kafir di neraka jahannam. Nah, maraga tandrana tau munafik. Kalau Rasulullah ayatul munafiqina salasatun, tanda-tandana atau munafiqin telu. Idza haddatsa kadzaba, dari koma bicara macam ini apa benda bala meleperu. Tanda tiket neraka jahanam. Wa idza wa'ada akhlafa, dari koma janji natale janji dina padupai. Wa idza tumina kana, diberikan amanah khianat. Jadi tanda orang munafik pak bele balik bala meleperu. Ya, suka berjanji tidak tepati, dikasih amanah khianat. Siapa di sini Bapak Ibu yang tidak pernah dusta? Siapa yang tidak pernah dusta? Sesok. Hati-hati. Apa kata Rasulullah? Ya kumul kadhiba, jauhi yang namanya dusta. Ajak lalu buat eleh. Fainal kadhiba yahdi ilal fujur, sesungguhnya dusta itu akan mengantar ke durhakaan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sesungguhnya kedurhakaan akan mengantar ke dalam neraka. Jelas? Jadi penduduk neraka jahanam orang munafik, orang kafir. Jadi orang kafir kan sudah jelas. Ya, jadi begitu Bapak Ibu. Ya, jadi bagaimana menjadi penduduk surga? Penduduk surga pertama tadi dalam saya itu adalah sucikan hati. Hati manusia terbagi tiga. Al-qulubu salah satu aqsamin. Hati manusia itu ada tiga tingkatan. Yang pertama, qalbun ajradu fihi sirajun fadzalika qalbul mu'min. Tingkatan hati pertama bagi manusia itu ajradu, hati yang jernih, hati yang sehat. Fihi, di dalamnya sirajun, ada cahaya, dan cahaya itulah yang mengantar ke dalam surga langsung. Itulah hati yang sehat. Ya, si sumber keadaan minta, ada nabuangin. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Suatu hari akan datang kepadamu, tidak ada manfaatnya harta, jabatan, anak, istri, tidak ada manfaatnya pada hari itu, hari kematian. Illa man atallah, kecuali kita datang kepada Allah membawa hati yang sehat. Jadi rugi ki Bapak Ibu kalau kita tidak jaga kesehatannya hati kita selama hidup di dunia. Kenapa? Karena waktu kita lahir dari perut ibu, hati kita suci.
Dari mana buktinya? Kullu mauludin yuladu alal fitrah, kata Nabi. Semua anak yang dilahirkan dalam keadaan suci. Ya. Nah, hati ini harus dipertahankan kesuciannya untuk kembali menghadap kepada Allah. Jadi kalau kita mau tidak transit di neraka, dicabut roh kita dan tubuh kita menuju langsung ke surga, harus memiliki hati yang suci. Nah, bagaimana caranya hati kita bisa suci? Rasulullah SAW bersabda, "Likulli da'in dawa'un, wa dawa'un dzunub al-istighfar." Semua penyakit ada obatnya, ada pembersihnya. Wa dawa'un dzunub al-istighfar. Dan pembersihnya dosa adalah istighfar. Nah, jadi istighfar adalah pembersih dosa. Nah, istighfar bermacam-macam Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita bersama-sama berjamaah, kita besarkan suara. Jadi, tapi kita ikuti dulu, ikut bersama-sama. Ya, bersuara semua supaya kita rasakan kebersihan hati. Mungkin ditambah mai satu. Kami pemasuk maju. Ya, jadi Bapak Ibu, mari kita praktekkan langsung pembersihan hati supaya ada yang dirasakan. Karena hati yang bersih, hati yang sehat, tatmainnul qulub, tenang hati, menyaman nyawa-nyawai, lancar rahmat Allah, lancar berkah Allah. Ya, mari kita ikutin bersama semua. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah ya Allah. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi
Ternyata Rasulullah SAW mendoakan kita di sini dalam menunda hamba yang soleh. Maka rugilah Bapak Ibu kalau kita tidak bisa jadikan diri kita sebagai hamba yang soleh. Karena hanya yang diminta, dimohonkan Rasulullah di sini dalam menunda keselamatan dunia akhirat adalah hamba yang soleh. Makanya Rasulullah mengatakan al-mautus soleh rahatun lahu, kematiannya orang-orang soleh istirahat baginya. Al-mautun kala rahatun linnas, kematiannya pencuri maka manusia akan nyanyi tidurnya. Kematian orang soleh mati 4 huruf. Kalau orang soleh mati, M artinya mendapat, A artinya anugerah, B artinya terindah, I artinya ilahi. Jadi kalau orang soleh mati mendapat anugerah terindah ilahi. Sebaliknya kalau bukan orang soleh mati, M artinya mendapat, A artinya azab, B artinya tanpa, I artinya istirahat. Jadi kalau bukan orang soleh mati mendapat azab tanpa istirahat. Waliyatubillah. La ilaha duluan pergi meninggalkan
yang kubra. Dan Allah berkalam, "Thumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun." Kemudian kami akan bangkitkan kalian setelah kami bangkitkan, dan kalian harus bersyukur. Setelah itu dibangkitkanlah manusia dari alam kubur menuju pada mahsyar. Ada manusia yang tidak bisa bangkit dari kuburnya karena mereka dalam keadaan telanjang bulan. Kenapa mereka telanjang bulan? Karena dia tidak memakai pakaian. Pakaiannya adalah libas takwa, pakaian ketakwaan. Maka itu sehingga Allah ingatkan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha bihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Hai orang-orang beriman, bertakwalah betul-betul kepada Allah dan janganlah kamu mati kecuali kamu betul-betul dalam keadaan muslim. Kamu betul-betul menjadi penduduk surga karena ketakwaan adalah penduduk surga. Bapak Ibu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi inilah sekilas gambaran perjalanan kita, bahwa sesungguhnya kita tinggal di dunia ini hanya sementara. Kata Rasulullah, umurnya umatku baina azan wal iqamah, engkau perlawanan azan wal iqamah. Begitu singkatnya, kurang lebih 5-7 menit. Allah mengingatkan, wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di sisi Allah di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Sesore akhirat 1000 tahun di dunia, Bapak. Jadi dari umur 7 menit itu berkisar antara 70 dengan 80 tahun. Itulah sehingga kenapa 5 kali diingatkan sholat, karena sangat singkat. Perjalanan kita sama perjalanan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa diazankan anak yang baru keluar dari rahim ibunya? Itu mengingatkan bahwa kita ini dari Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mengingatkan bahwa kita semua dari Allah. Kalau kita ada di dunia, apa yang harus kita lakukan? Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Buktikan dia dari dosa pada. Jadi nanti dikatakan betul-betul dia buktikan itu asyhadu an la ilaha illallah kalau dia salat. Asyhadu an la ilaha illallah. Buktikan salat. Karena salatlah wasilah lalang naula nyawata rewa Rasul. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Buktikan, hidupkan sunnah-sunnah Nabi, patuhi sunnah-sunnah Nabi. Kalau Rasulullah rahmatullah ala khulafai, pamasena pengelatana ala khulafai, engkau pastelek. Kila sahabat bertanya, wa man khulafauka? Iga rasa pastelek ya Rasul. Rasul menjawab, alladzina yuhayyuna sunnati wa yu'allimuna ibadallah. Orang yang menghidupkan sunnatku dan orang yang mengajarkan ilmunya kepada sesama hamba, itulah akan selalu dirahmati Allah dalam hidupnya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Man ahabbani kana maya fil jannah. Ni kita mampojir ia pasti si bawa ke surga. Buktikan rasa cinta kita kepada Rasulullah dengan salat berjamaah. Pak bukti Pak puji tadi minta nasabah sempajang pada jamaah. Jadi salat berjamaah adalah wujud kecintaan kepada baginda. Lalu beliau mengatakan, man hafadha ala salat,
Siapa yang memelihara sholat kelas berjamaah, akramahullahu bihamsin hisab. Allah akan berikan 5 kemuliaan. Yang pertama, yarfa'an mudikul aisi, akan diangkat segala kesusahan hidupnya. Yang kedua, wa adzabal kabri, akan diangkat semua siksaan di alam kuburnya. Yang ketiga, wa yu'tiyallahu kitabahu biyamini, dan Allah akan berikan catatan amal dengan tangan kanannya, itu bertanda bahwa penduduk surga. Kemudian yang keempat, wa yamurru ala sirati kalbar, dan akan dilewatkan di titik siratal mustaqim kalbar seperti kilat kencangnya. Dan yang kelima, wa yadkhulul jannata bighairi hisab, wal adab, lalu dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa pemeriksaan. Siapa mereka? Orang yang memelihara salatnya plus berjamaah. Jadi apabila kita selalu pelihara salat berjamaah, suatu saat nanti kita akan diundang khusus dengan firman Allah ketika roh kita mau dicabut dari tubuh kita. Ada nanti suara yang memanggil kita, hanya kita sendiri yang mendengarkannya. Apa suaranya itu? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, wahai nafsu mutmainnah, kembalilah ke hadirat Tuhanmu dengan penuh keridaan. Masuklah ke dalam hamba-hambaku yang saleh dan masuklah ke dalam surgaku. Ingat Bapak Ibu, malakal maut datang tak disangka-sangka. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur dikembalikan. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur dikembalikan. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan dan kedinginan. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan dan kedinginan. Tiada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara, jikalau ada amal dan takwa, itulah hanya pembela kita. Jikalau ada amal dan takwa, itulah hanya pembela kita. Datang masanya isyaflah diri, selimut putih membalut badan. Tinggal semua yang dikasihi, berjuanglah sampai keranda diusung. Tinggal semua yang dikasihi, berjuanglah sampai keranda diusung. Salat butuh perjuangan. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, itu butuh perjuangan Bapak. Apa rahasia Allah sehingga sholat subuh di waktu nyenyak tidurnya? Karena di situ diuji. Siapa yang mau disehatkan akal pikirannya, silakan kualitaskan sholat subuhnya. Jangankan sholat subuh, sholat sunatnya saja 2 rakaat sebelum kita laksanakan. Apa kata beliau? Rakatani qablal fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat saja sunnah sebelum sholat subuh lebih baik daripada dunia beserta isinya Bapak Ibu. Coba dibayangkan. Jadi rugi Ki kalau kita tinggalkan sholat sunnah yang 2 rakaat. Apalagi kalau sholat fardu, rugi. Ini baru sholat sunnahnya 2 rakaat. Masa orang lebih ngoper sampai sunnah 2 rakaat daripada lino lolo lisa. Siapa yang ngomong? Beliau yang tidak pernah dusta. Subuh 2 rakaat kekuatan. Kalau mau sehat jasmani kita, salat subuhnya dijaga berjamaah. Karena Nabi Adam datang di dunia, dia melakukan salat subuh 2 rakaat.
Jadi yang paling pertama lakukan salat subuh itu Nabi Adam. Kenapa 2 rakaat? Nah, sahabat Nabi Adam merasa mendapat rahmat dari Allah. Poleri tajangi, poleri repatangi, lalu tajangi. Karena dia dari gelap. Pas muncul fajar, engkana cahaya, moto di Nabi Adam masuk fajar subuh 2 rakaat. Jadi dari gelap ke terang, itulah sehingga 2 rakaat. Lalu duhur 4 rakaat. Siapa yang paling pertama lakukan salat duhur? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan baginda tadi ketemu di langit ke-7 Nabi Ibrahim. Siapa Nabi Ibrahim? Kakeknya Nabi Inta. Jadi Nabi Rasulullah itu dari garis Nabi Ibrahim, Nabi Ismail turun sampai Rasulullah. Jadi makanya Nabi Ibrahim itu Abul Anbiya, disebut bapak para nabi. Dan beliau ketemu di langit ke-7 waktu naik ke Sidratul Muntaha. Nah, Nabi Ibrahim diuji 4 ujian besar. Maka dia lakukan sholat duhur 4 rakaat karena pas matahari di ufuk. Nah, terus sholat asar. Siapa yang paling pertama lakukan sholat asar? Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus melewati 4 ujian, bukan main. 40 hari, 40 malam di perut ikan. Kalau akal manusia tidak bisa terima akal manusia, kenapa bisa Nabi Yunus lepas dari perut ikan? Ini rahasianya Bapak Ibu. Apa yang dibaca Nabi Yunus di dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, itu dibaca terus Nabi Yunus sehingga ikan nun itu tidak bisa mengunyah Nabi Yunus. Akhirnya dimuntahkan pas matahari condong, pas waktu asar, maka Nabi Yunus dimuntahkan di pinggir laut. Disitulah Nabi Yunus melakukan sholat 4 rakaat. Jadi yang paling pertama lakukan sholat asar itu adalah Nabi Yunus. Lalu masuk maghrib. Siapa yang paling pertama lakukan sholat maghrib? Nabi Isa alaihissalam. Jadi kelirulah seseorang kalau katakan Nabi Isa itu Kristen. Dialah yang paling pertama lakukan sholat maghrib, Nabi Isa. Kenapa 3? Karena beliau diuji oleh Allah. Ibunya mengandung tanpa ayah. Jibril datang kepada Siti Maryam, ya Maryam, nah suruh kampung Allah Ta'ala, kamu akan dianugerahi seorang nabi. Apa kata Maryam? Jibril, maraga kasih nasibku, saya hamil tanpa suami. Apa kata Jibril? La tahab wa la tahzan. Jangan khawatir, jangan ragu, Allah bersama dengan kita. Maka pasrah Siti Maryam, pilih kata mengandung Maryam, dilahirkanlah Nabi Isa. Nah, dalam sejarah Nabi Isa dialah bayi yang ngomong seperti orang tua. Itu kekuasaan Allah. Jadi Nabi Isa itu 3 ujian dia lewati. Pas maghrib dia lakukan sholat maghrib 3 rakaat. Jadi tercatat dalam sejarah bahwa Nabi Isa lah yang paling pertama lakukan sholat maghrib. Lalu salat Isya 4 rakaat. Siapa yang paling pertama lakukan salat Isya 4 rakaat? Nabi Musa alaihissalam. Di mana Nabi Musa baginda ketemu di langit ke-6. Nabi Musa dia melewati 4 ujian. Ujian yang paling berat dihadapi Nabi Musa pada saat itu adalah ketemu dengan Fir'aun. Di mana Fir'aun pada saat itu dia mengaku bahwa saya Tuhan paling tinggi. Nah, disitulah muncul juga pertama adanya sihir, doti, santet, guna-guna. Jadi di masanya Fir'aun di situ muncul ya santet, guna-guna, sihir, doti, karena Fir'aun pada saat itu mengumpulkan tukang-tukang sihir, ya tukang-tukang sihir. Jadi Allah utus Nabi Musa, tongkatnya Nabi Musa dijadikan sebagai ular, dia makan semua ularnya tukang-tukang sihir. Disitulah Fir'aun merasa terkalahkan, akhirnya diusir Musa pada saat itu. Ya, bagaimana modelnya pada saat itu? Dikebun dari belakang bala tentara Fir'aun, baru digiring Nabi Musa ke laut. Coba dibayangkan, digiring Nabi Musa ke laut. Apa kata Fir'aun? Pokoknya kalau kita kebun dari belakang, laut di depannya, mau kemana? Ternyata takdir Allah berbicara, tongkatnya Nabi Musa dipukulkan ke laut, maka terbelah menjadi jalan raya. Maka disitulah lewat Nabi Musa sampai di tengah, tak campur kembali, maka tertutuplah, selesailah usia Fir'aun pada saat itu. Inilah semua takdir Allah, ketentuan Allah. Jadi makanya kita semua Bapak Ibu meyakini bahwa
dengan adanya peringatan Isra dan Mi'raj ini membuktikan bahwa kita betul-betul cinta kepada Rasulullah, membuktikan betul-betul bahwa kita ini akan kembali ke negeri Allah di akhir nanti. Makanya satu-satunya untuk menyelamatkan kita adalah sholat 5 waktu, karena itulah yang paling pertama. Jadi Bapak Ibu harus betul-betul prioritaskan sholat kita. Jadi jangan selalu ikut-ikutan, ya, jangan selalu ikut-ikutan. Sholat itu harus diilmui, Pak. Pertama, syarat sahnya sholat ada 5, syarat wajibnya sholat ada 5, rukunnya sholat ada 17. Kalau itu dimaksimalkan, insya Allah akan terbuka semua pintu kebaikan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi kalau mau mendapatkan apa yang saya sampaikan, ini sudah ada 5 buku yang saya sudah terbitkan. Jadi saya berusaha, program saya dakwah secara lisan dengan dakwah secara tertulis. Nasabah kini pemuluh talim asyur ibu pandus sengenge nasabah tulisan. Karena ilmu itu kata Ali liar sekali, melihatlah itu pada sengenge. Jadi itu sehingga saya di samping sibuk berdakwah seperti ini, kembali ke rumah saya juga menulis buku. Dan alhamdulillah ini sudah masuk buku ke-7 saya tulis. Ya, jadi doakan Bapak Ibu. Jadi saya berusaha ikat semua ilmu yang saya pahami, dan saya berusaha menulis sampai tutup usia nanti. Buya Hamka lebih 100 bukunya baru tutup usia, Masya Allah. Jadi saya juga bercita-cita ingin menjadi penulis buku sebanyak-banyaknya, dan alhamdulillah sekarang sudah masuk buku ke-7, karena baru 2 tahun pindah home base ke UI, sebelumnya jadi pegawai negeri biasa. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, saya rasa juga barangkali ini luar biasa, sudah 11 ya. Jadi inilah panggilan nurani dari Bapak Andi Baso. Saya sebenarnya malam ini saya sangat-sangat terharu dan gembira bertambah sahabat saya, karena tak satu pun di sini saya kenal sebenarnya. Jujur, ini kampung baru saya masuki. Ya beliau saja nanti tadi di mobil dia sampai, oh inilah yang undang saya. Ternyata beliau mengatakan saya aktif ikuti ceramah kita di YouTube. Baru ketemu langsung beliau, ini bapaknya di Baso. Ya di samping saya juga yang di belakang, ya, yang bendahara. Alhamdulillah, terima kasih suganya tadi Pak di warung. Ya rasanya tadi rasa tambah. Luar biasa. Jadi inilah yang mau motivasi saya, karena suasananya tadi luar biasa suganya di warung Pak. Masya Allah, jazakallah khair jazak. Jadi saya juga ngobrol-ngobrol tadi dengan rombongan saya. Ini sebenarnya salah. Ilo naruh kares kiyo na paripanreki. Iya undain na panrek na pamakareso. Ya itulah sehingga yang upasuku tu kares itu makokwe nasaba ilmi istan 10 sedi. Ya jadi mamanya di kapan, jadi simpan di kapan Rasulullah di warungnya aja. Demikian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.